Jangan bingung kalau ada penulis lagu rohani tiba-tiba nulis lagu sekuler, bukan karena nggak lagu ya. Kalau buat lagu nadanya dulu, apa liriknya dulu? Nah, itu good question. Sesungguhnya nggak bisa sekali nulis lagu langsung bagus gitu. Oh iya, enggak lah. Yes, lagu aku diberkati itu bukan cuma tentang duit. Iblis juga bisa kok kasih kamu duit. Justin Bieber, apakah dia perfect? Enggak. Apakah dia sempurna? Enggak. Dia masih terus ngalamin progressive sanctification dari Tuhan. Tapi dalam perjalanan hidupnya dia ngalamin Tuhan ini, lagu-lagunya dia yang terakhir ini ya, the last 4 singlesnya dia, mulai Lonely, Holy, sama yang terakhir, itu udah konten liriknya udah beda banget. Loh, sorry ngomong ya, orang seperti Daniel Mananta, dia punya platform yang khusus dari Tuhan loh itu. Dia mungkin bukan penulis lagu Kristen, lagu-lagunya bagus, suaranya bagus, dan pembawaan dirinya juga bagus, kayak Nmes. Shalom Bapak Ibu Saudara, puji Tuhan bersama kita hari ini seorang yang luar biasa, very talented, bergabung dalam sebuah grup pujian penyembahan yang memberkati banyak orang dengan lagu-lagu hitsnya, salah satunya satu-satunya Aku Diberkati dan many more yang lain. Bersama kita Pastor Elia Sutopo. Thank you udah datang go. Thank you. Puji Tuhan. Hari ini kita mau bahas tentang passion menulis lagu ya. Mungkin di rumah ada yang ingin menulis lagu atau bertalenta tapi bingung untuk menyalurkan. Hari ini kita ngobrol sama hambanya yang luar biasa. Mungkin kita awali dengan berapa lagu kira-kira Koelia total menulis? Berapa lagu? Misalnya satu album gitu ya, aku bisa nulis sampai ya berkontribusi lah ya. 4 sampai 5 lagu. Sekarang kita kan udah ada kayak 6 album ya. So ya kurang lebih ya segitulah. Overall sama album yang sendiri? Oh iya bisa ya, ada 40-an gitu. 40-an ya. Oh, luar biasa. Kan ada lagu-lagu juga yang nggak rilis kan juga banyak. Oh iya, betul. Yang waktu kita sodorin nggak masuk gitu kan. Ya which is okay. Yang penting kita ekspresikan lah. Gitu. Terus berkarya ya. Iya. Berarti sesungguhnya nggak bisa sekali nulis lagu langsung bagus gitu? Oh iya, enggak lah. Nggak ya? It takes practice ya. Terus kebiasaan juga. Terus juga masukan dari yang lain kan. Kita tuh selalu di Son of Praise gitu ya, atau di Alpha Omega kalau ada lagu itu ada satu proses yang namanya itu challenging. Jadi lagu yang kita masukin itu di challenge sama yang lain. Didengerin, ini liriknya bisa nggak dibikin lebih kayak gini, atau melodinya dibuat kayak gini bisa nggak? Jadi di challenge supaya lagunya itu maksimal. Iya, jadi nggak cuman kita aja, makanya nulis lagu itu bukan cuman lo ini tapi laguku lo, ini dari Tuhan lo gitu ya. Of course everything from God gitu ya. Tapi kalau mau maksimal, ya harus mau di challenge. Seperti itu ya. Iya, itu jadi, salah satu proses yang kita ada untuk lagu-lagu kita gitu. Nggak boleh baper ya? Iya, nggak boleh. Yes, memang ini nggak boleh juga terlalu personal. Gitu kan. Tapi ini laguku, aku dapat di momen saat teduh. Itu semua baik, nggak salah. Tapi supaya lagunya maksimal ya harus di challenge ya. Dan of course nggak boleh baper, bener sih. Iya. Jadi kalau mau membuat sesuatu yang istimewa itu kita sebenarnya tentu untuk orang-orang yang kita percaya ya, ya. Yes, yang memang ngerti musik, yang memang ngerti struktur dinamika lagu, yang nggak harus sempurna tapi paham lah tentang menulis lagu itu enaknya kayak apa, arahnya seperti apa, sesuai segmennya Son of Praise apa enggak, kayak gitu. Jadi ada juga segmennya untuk Son of Praise ini mengarah kemana ya? Iya, kita kan bukan cuma nulis lagu gereja ya, tapi kita ini lebih nulis lagu pujian. Bedanya apa itu? Ada lagu Kristen yang memang nggak bisa dinyanyiin di gereja. Didengar aja enak. Tapi kalau kita nulisnya lagu pujian gereja. I see. Jadi sesuatu yang memang dinyanyiin. Kayak gitu. Fokusnya untuk dinyanyikan di gereja-gereja.
ya dia yang bisa dinyanyikan sama orang gitu ya untuk hidup mereka gitu. Berarti maksudnya ada lagu yang easy listening ya, cuma dengerin bagus, bagus, enak ya. Tapi untuk dinyanyikan bersama-sama belum bersama tentu. itu nggak bisa. Iya. Luar biasa. Nah, sejak kapan nulis lagu? Nulis lagu ya, itu prosesnya lama banget sih, jauh sebelum ada Son of Praise. Jadi sejak tahun-tahun 2006, bukan 2006 lah, 2004 lah. 2004. Kita tuh waktu masih kuliah, ada teman-teman yang kayak passionate nulis lagu gitu. Okay. Walaupun sekarang mungkin lagunya nggak pernah didengar orang juga nggak tahu siapa dia, tapi di momen itu kayak Tuhan pakai untuk apa ya, nginspirasi gitu. Wih, anak ini kok gampang banget ya, dia bisa kayak dapat idenya, terus dia tulis lagunya, terus kok bisa kayak gitu loh. Akhirnya di tahun-tahun 2005 itu aku coba gitu kan ya, otomatis jauh dari yang kita maui, bayangin, susahnya setengah mati, menurut kita enak, belum tentu buat orang lain enak gitu kan, dan lain sebagainya. Akhirnya ya dari situ belajar, terus itu jauh sebelum ada Son of Praise kan, 2006 kan, Son of Praise 2009 akhir. Iya. Berarti betul juga ya, circle itu mempengaruhi kita banget ya? Oh iya banget. Kalau sering lihat orang berproses nulis lagu, ya mungkin kita bisa. Apalagi kalau memang ada karunianya di sana loh ya. Bisa ikut dan bisa belajar, belajar, develop. Dan memberkati banyak orang. Of course ya itu tujuannya. Nah, kalau Elia sendiri kalau membuat lagu, nadanya dulu apa liriknya dulu? Nah, itu good questions. Itu yang banyak di workshop ditanya ini ya. Lagunya dulu apa liriknya dulu? Nah, nulis lagu itu kan bukan kayak formula menciptakan odol gitu ya. Atau ini teorinya A dulu, B dulu, komposisinya harus ini dulu ya, kayak menciptakan atau mau masak kare gitu kan, harus apa dulu, enggak. Ini art kan. Jadi kadang kita bisa dapat liriknya dulu, kadang bisa dapat melodinya dulu. Atau kadang hanya the big idea aja. Gitu. Jadi nggak bisa dipatok gitu loh. Bukan kayak standar formula menciptakan sebuah barang misalnya gitu. Bukan, karena ini art kan kayak gitu. Oh, jadi karena ya macam-macam, dari mana aja. Iya, kadang liriknya di pesawat dapat melodinya mungkin gitu. Terus baca Alkitab dapat idenya, dapat liriknya kayak gitu. Menarik sekali. Jadi itu bisa juga dari mana aja ya. Jadi kadang kalau Elia sendiri apa lihat jemaat lagi ngalami ini, wah aku terinspirasi buat lagu seperti ini. Yes. Ada momen-momen kayak gitu juga. I think God speaks and use everything. Untuk menginspirasi sesuatu untuk tujuan dia ya gitu ya. Termasuk ya lihat hidup jemaat, kondisi yang ada kayak gitu juga. Contoh lagu Ku Akan Menang. Yang Ku Akan Menang gitu kan. Nah, lagu itu waktu itu kita tuh lagi berdoa untuk Son of Praise yang album satu-satunya waktu itu. Nah, di malam-malam kita waktu berdoa sebelum live recording kan biasanya kita bikin kayak konser-konser doa supaya kita bawa event ini sama Tuhan gitu kan. Nah, di momen-momen tuh ada sebuah lagu yang dinyanyikan tentang memohon kebesaran dan kuasa Tuhan gitu loh. Tapi di momen itu waktu aku lihat orang berdoa, aku tuh nangkepnya gini, Tuhan tuh udah menang gitu loh. He already won the victory di atas kayu salib. Kita bukan cuma doa untuk kemenangan, tapi kita tuh doa dari kemenangan. Nah, di momen itu aku cek, wow. Berarti kalimat kita tuh harus dirubah. Bukan cuma percaya Tuhan akan memberi kemenangan, tapi ya yakin kita udah menang gitu loh. Dari posisi kemenangan. Makanya terus coba aku duduk tulis konsepnya itu, jadilah lagu itu Ku Akan Menang. Gitu. Itu dari lihat waktu orang-orang doa gitu. Kalau dari firman Tuhan juga bisa. Mostly lagu-lagu Son of Praise dari firman. Jadi kita kan gini, banyak orang itu kan sering tanya kita gitu. A song of brokenness itu powerful song lagu, gitu kan. Lagu yang ketika kamu ngalamin dihancurkan, dileburkan gitu, atau ngalamin kayak melewati lembah gitu kan.
realitanya kita jalan sama Tuhan tuh nggak selalu lembah loh. Yes. He's not just the God of the valley, man. Yes. He's the God of the mountain tops. Ya kan, dia tuh Tuhan atas gunung. Lah kalau kamu lagi sisnya di atas gunung, kok maunya di lembah-lembah gitu kan? Atau kalau Song of Brokenness, Tuhan tuh yes, He works through brokenness. Yes. Tapi maksudnya after brokenness itu healing gitu loh. Jadi nggak akan selalu kayak gitu. Banyak orang kan mikirnya kan kayak gitu. Nah, rata-rata lagu Son of Praise itu dari firman. Yes. Jadi misalnya kita saat teduh dapat rema. Yes. Itu jadi lagu. Yes. Atau di khotbah-khotbah di serial gereja kita, biasanya kan kita selalu serial kan. Yeah. 1 bulan serial apa. Nah, biasanya serial itu kayak kena banget gitu. Ada remanya gitu. Nah, di situ itu jadi lagu biasanya gitu. Yes. Ya, Jadi gitu. banyak base-nya lagu ya. Firman. Oh, firman. Sorry. Iya, Banyak firman. base-nya lagu SOP. Not itu just dari- experience ya. Oh, oke. Bukan cuman feeling ya. Yes. Karena anehnya gini, bicara brokenness itu kan bisa cuman based on feeling kan. Yes. Kayak I feel so broken Iya, gitu. iya. Walaupun kayak kamu nggak harus kayak gitulah. Like your life is not that broken Iya, gitu iya. loh. Dan nggak harus dibuat-buat broken gitu Tambah loh. dingenes-ngenes. Iya, gitu nah. Emang itu lebih selling gitu Iya, kan. iya, iya. Tapi the purpose itu bukan kayak gitu kok. Oke. Iya. Dan malah menurut aku powerful song itu kan lagu yang bukan lagu cengeng ya. Bukan hanya cengeng, apalagi kalau ini kekristenan ya. Yes. Bukan hanya cengeng. Sekarang banyak gereja yang dari ketua sinode atau senior pastornya, seluruh kegerakan itu bilang jangan nyanyi lagu-lagu yang cengeng gitu loh. Yes. Tapi lagu yang gini about who God is and who we are in God. Yes. Itu sih. Kalau kita lebih banyak ke sana sih. Iya. Who God is and who we are in God. Jadi positif energi ya. Of course, yes. Jadi positif orang Ini about God kan? Ya. Not just about our feeling. Yes, yes. Iya, gitu. Kalau kita memandang diri kita kan jadinya lemah, nggak berdaya. Iya, ya memang lemah nggak berdaya, kuasa Tuhan it's good gitu loh. Tapi hati-hati ya, maksudnya Iya. jangan fokus terus ke kita gitu Iya, loh. iya. Fokusnya itu who God is and who we are in God gitu loh. Menarik sekali. Berarti ada kegerakan dari senior pastor itu untuk tidak menyanyikan lagu yang istilahnya itu menye atau Iya. malah membuat kita itu terlarut-larut dalam kesedihan. Itu beberapa ketua sinode udah ngomong sama kita. Wow. Waktu kita pelayanan apa gitu ya, sebagai mereka ngomong, please keep writing songs yang declaring who God is ya. Yes. Bukan cuma feeling, Yes. ya kayak kan bilang menye Iya, gitu ya, menye, cengeng ya. gitu. Oh iya. Dan salah satu lagu yang sangat positif itu ya, Aku Diberkati, yang ditulis oleh Coelia, betul. Iya. Ya, jadi kita ini positif gitu ya. Jadi positif, ngobrolnya positif, nyanyinya positif. Juga kita tahu kalau Allah itu Sanggup. Bugis ya. Iya. Ya, jadi sanggup memberkati kita. Iya. Apa? He is able kan. Yes, he is able. Bagaimana kisah di balik lagu Aku Diberkati? Itu dari ayat yang bilang sama Paulus ya, bahwa dia itu sanggup melimpahkan semua kebaikan kasih karunia ya, dan bahkan kita bisa bertumbuh dalam ini segala macam atau berbagai macam kebajikan, pelbagai kebajikan. Ya. Nah dari ayat itu, sebab Allah sanggup melimpahkan gitu loh. It is who He is. Ya. He is our provider, He is our protector, Yes. He is the completeness of everything. Yes. Makanya He is enough gitu kan. Ya, The whole complete of Jehovah gitu Ya. loh. Nah, yes, lagu Aku Diberkati itu bukan cuma tentang duit. Ya. Bukan tentang aku diberkati sirami duit. Masalahnya gini, iblis juga bisa kok kasih kamu duit. I see. Tapi Aku Diberkati itu bicara when God blesses, itu completeness, the wholeness, tubuh, jiwa dan roh. Jiwa kita itu dipulihkan, roh kita itu dihidupkan dari kegelapan kepada terang. Yes. Itu yang uang nggak bisa beli loh. Ya, betul. Right? Ya. Ya otomatis kebutuhan kita dan lain sebagainya itu he understand more than we understand. Yes. Karena dia Bapak yang baik, dia penyedia. Iya. Iya kayak gitu. Jadi itu bonusnya ya. Iya. So more who God is right for us. Iya. He is able. Dia sanggup. Dan kalimat yang powerful yang memang sengaja kita masukin di lagu itu adalah gini, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Yes. Come on man, there's
nothing better than the perfect grace of God for us. Yes, amen. Yeah, you know, like kita ini nggak sempurna. Your best plan is not the best. Yeah. You know. Tapi anugerahnya yang menyempurnakan man, kita. iya. Atas sempurna anugerah. Komplit ya. Iya. Ya, menarik sekali. Jadi itu memang ditaruh di terakhir ya, Bu Elia ya. Yes. Ya kita kan dalam proses nulis lagu ya kayak di challenge dan kayak saudara-saudara kita kan juga kayak pendeta ya kayak Ko Estra, Ko Elisa, Elizabeth itu kan mereka juga bisa kasih masukan ini loh kalimat-kalimat teologianya itu yang bener gitu ya, betul, kayak betul. gitu. Jadi nggak cuman sembarangan lagu Kristen gitu iya gitu. Tapi solid truth-nya itu ada di sana gitu. Kalau menurut Ko Elia kick terakhir, bait terakhir, kalimat terakhir itu penting banget kan? Oh penting dong. Atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Karena bukan kita kok, bukan mau kita gitu loh. Kamu bisa nyanyi sampai suaramu putus, tapi kan kedaulatan Tuhan gitu loh. His sovereignty ya. Kalau bahasa teologianya, betul. bisa kan guru teologi. Amin. Ya, the sovereignty of God, right? Yeah. And His perfect grace gitu loh. Menarik sekali. Nah jadi saya tuh banyak dengar lagu, tapi kalimat terakhirnya itu kayak despite of the whole lagu ya. Jadi kalimat terakhirnya itu lebih meaningless. Terus kita ulangin kalimat terakhir kan untuk Iya. apa ini gitu loh. Jadi Iya. kok ulanginnya jadinya meaningless padahal bagus atasnya. Jadi menurut saya tadi menarik sekali yang dia katakan Ko Elia. Oh dikodain soalnya. Yes. Iya. Itu concern. Itu concern banget. Jadi dikodain itu, oh ini meaningnya kan diulang-ulang, oh kena, malah kena. Maksudnya kita yakin Tuhan itu punya anugerah yang besar. Iya, kita kan baru rilis lagu ya, judulnya yang serupa denganmu. Ya. Kau Tuhanku yang turut bekerja, itu kan juga dari tulisannya apa? Allah turut bekerja dalam segala hal, mendatangkan kebaikan bagi kita orang yang percaya. Yes. Ya kan itu dimasukkan. Nah di endingnya itu memang sengaja waktu itu ditulis sama Ko Elisa sih. Nah waktu lagu itu di challenge kita duduk kita tuh dengerin terus kita wah ini bagus kayak gini aja. Kau jadikan serupa denganmu gitu. Nah itu kan akan di repeat terus. Karena in the end our life ini mau apa? Kamu ikut Tuhan, you follow Jesus, you serve, kamu melayani, kamu memberi dan lain sebagainya. Apa ini semua? Buat apa? So we can be more like Jesus. Yes. Ya, semakin serupa dengan Yesus. Yesus, karakter Yesus gitu. Nah, kok ya pas waktu lagu itu ada, kita juga habis rapat untuk 2021. Yang 2021 itu kan very challenging untuk bikin direksi apapun itu challenging karena kita nggak tahu ini corona ini mau seperti apa, krisis seperti apa. Tapi ada satu tag yang kena di kita waktu kita rapat tuh kita gini. Tahun 2001 itu the year of more. Nah, kalau orang awam kan sukanya gini, more money, more blessings gitu kan. Tapi Alkitab ngajarin kita itu bukan just about money. More apa? More like Jesus. Itu aja. Lah kok pas lagunya kayak gitu. Gitu. Nah, I think the biblical song gitu ya dengan solid truth. Itu enak gitu loh. Dan itu very transforming gitu loh. Kalau menurut Ko Elia, kalau ada orang menciptakan lagu berdasarkan perasaan gimana Ko Elia? Itu good question sih. Tuhan tuh pakai banyak hal. God use feeling, affectionate. God use kognitif, pemikiran. Tuhan juga use cognitive kita, ya toh, hands and feet, gitu. So God works melalui apapun. Kalau kita nggak punya feeling juga mati dong lagu ini, nggak ada soulnya gitu loh. So feeling itu bagian, part of what we do. Tapi harus biblical ya. Of course dong. Kognitifnya jelas, afektifnya dapat, juga bisa mengarahkan orang ke kognitif yang powerful gitu. Jadi juga lagu satu-satunya itu salah satu lagu yang menurut saya sering bawa itu. Dan bahkan kakek saya Pak Gembala itu suka banget lagu itu. Karena itu jelas gitu ya. Memang Tuhan yang kita andalkan,
Iya. Satu-satunya yang bisa No kita other andalkan. name, iya. Yes. Nah kalau kisah di balik itu apa? Nah itu yang nulis Ko Elisa. Ya. Nah kalau itu memang dia ngelewatin beberapa peristiwa dalam hidupnya. Kan istrinya keguguran 2 kali. Oh, I see. Kayak gitu-gitu, di momen-momen kayak gitu ya waktu dia doa gitu ya, maksudnya ya wis satu-satu yang diandalin ya, mungkin dia bisa cerita complete story-nya ya. Next time. Tapi itu yang nulis dia. Oke. Dan yang aku tahu yang dia pernah cerita itu dari momen itu. I Waktu see. istrinya keguguran itu dan sebagainya. Oh. Tapi nggak selalu sih istri kita harus keguguran baru kita bisa nulis lagu yang Iya, sometimes powerful, itu kayak you gitu, know. iya. Kayak aku diberkati juga kayak bukan like aku dari miskin bangkrut juga enggak. jangan sampai. Iya. Enggak. It's not the way God works gitu loh. Iya. Manusia music production industri ya kepingnya lagu-lagu yang kayak gitu Iya, gitu kan. iya, betul. Tapi segala perkara juga nggak kayak gitu. Iya. Segala perkara itu pure kan, Filipi 4:13. Yes. Serupa denganmu juga dari Iya, Alkitab. Iya, betul. Basically semua the Bible gitu. Kalau segala perkara yang nulis siapa? Elisa kalau itu. Oh, baik. Nah, anehnya gini, Elisa tuh banyak nulis lagu pelan, aku banyak nulis lagu cepet. Oh gitu? Iya, kayak laguku dicintai, Iya. itu aku. Wow. Terus kayak lagu yang baru di album baru Iya. ini kayak dia buka jalan. Terus yang oleh karena Iya. kemurahanmu itu yang nulis aku, jadi kayak saling melengkapi Melengkapi. gitu ya. Dia yang lagu pelannya, aku lagu cepetnya. Mungkin karena aku tim hore dia tim serius. Iya. Nah, Ko Elia sama Ko Elisa, yang bagi yang nggak tahu ini Ko Elia sama Ko Elisa itu kembar ya. Iya. Ya, yang Koko siapa Ko? Aku. Oh, Ko Elia. 7 menit kan. 7 menit. Oh, menarik sekali ya. Oh, jadi biasanya orang susah bedain. Gimana cara bedainnya? Apa ya? Ko Dia lebih kurus. Lebih kurus ya. Terus dia kan lebih kalem ya. Nah, ya betul itu. Kalau Kalau aku lebih nggak pakai Energik. aturan ya. jadi kalau saya kenalin Ko Elia apa Ko Elisa gimana, saya lihat energinya. Jadi kalau Gitu ya. Ko Elia ini berapi-api banget. Soalnya kebanyakan kopi, ini kopinya Oh belum endorse. Bagi ada yang mau masuk. bener. Nah, tuh. Nah, itu apa standar suksesnya sebuah lagu kalau menurut Ko Elia? Wow. Jadi kan banyak orang mikir kalau lagu dunia kan YouTube-nya berapa views atau ini kalau dulu kan penjualan CD kaset. Ya. Kalau kita atau bahkan Ko Elia sendiri lagu itu berhasil kalau itu bisa bicara di hidupnya orang. Buat kita gitu. Kita selalu repeat itu. How do we define lagu ini sukses? Ketika ini jadi berkat, itu aja. Nah, jadi berkat itu kan kalau kayak satu-satunya mungkin dia bisa jadi berkat banyak orang gitu. Ada lagu-lagu yang nggak sebanyak itu jadi berkatnya. Tapi apakah we fail? Gak juga. Yang penting kita udah mengekspresikan, kita udah taat, kita lakukan, jadi berkat aja udah puji Tuhan. Berapapun jumlahnya. Oh iya, of course, yes. Ya kalau dunia industri ya pasti ngukurnya kan data kan, number kan gitu. Iya. Nah, Tapi realitinya ya as long as it blesses people, ya udah. Bagaimana caranya tahu ini lagu memberkati orang apa enggak? Nah, gampang. Biasanya kan ada feedback. Oh, Ya kan? gimana itu? Orang misalnya ngomong, ya misalnya ke DM atau di kolom komen atau apa, dia komen bagaimana lagu ini jadi berkat dan lain sebagainya. Terus kesaksian orang-orang yang WL yang ngebawain apa yang cerita sama kita, ya kayak gitu-gitu. Feedback ya, kesaksian. Jadi keren ya. Jadi ada orang langsung feedback. Oh iya, sering. Kadang kayak di DM apa, Kak thank you lagunya gini-gini bicara gini, atau WL, hey Kak kita nyanyiin lagu ini dan waduh orang-orang kayak gini dan lain sebagainya, responnya gitu. Jadi belum tentu lagu yang secara digital number itu meledak, berdampaknya macam-macam kan. Iya. Tapi yang paling kita ingin cari itu harusnya berdampak bagi orang yang mendengar. Iya, itu aja sih. Apalagi kan buat temen-temen yang mau mulai nulis lagu kan. Yes. Ya kan pasti kepinginnya dilihat banyak orang dan lain sebagainya, which is normal. Which is normal. Tapi mulailah dengan kerinduan, yang penting ini jadi berkat dulu gitu. Cuman ya memang jangan idealis ya.
terus jangan baper gitu kan. Yang penting kan jadi berkat, enak nggak enak nanti dikasih masukan, Iya, baper. marah, iya kan kayak gitu. Nggak bisa nih laguku ini dari Tuhan, aku dengar sendiri dari Tuhan, jadi nggak boleh dirubah Iya, gitu. iya, iya. Wow, itu mah. Iya. Ada yang ngomong lagu itu kayak anak. Nah, jadi kayak kalau anak diceritakan kita sakit hati gitu kan. Ya sekali lagi tujuannya apa? Hmm. Ya kan kadang mohon maaf sih, ya memang musisi itu kan kebanyakan idealis. Iya, betul, betul. Idealis ya, orang seni. Iya, Kita iya. ini kan orang seni ya. Iya. Idealis dan sorry to say sensitivitas. Yes. Karena kan we use Iya, feeling. yes. Kita nggak kayak matematika, Iya, data akun iya. atau stok opnam, Iya. jumlah duit berapa itu kan lebih ke sini ya, Iya, kognitif gitu kan. Tapi kita kan ngelibatin feeling. Iya. Waktu nggarapnya, waktu nulisnya Iya. dan sebagainya. Nah, itu semua harus kita bisa set aside. Yang harus lebih menonjol adalah gini, karakter Kristus. Oke. Karakter murid. Hati seorang murid. Nah, kita sendiri aja di Son of Praise kayak aku, misalnya Ko Elisa, Ko Estra, Eliseba kasih masukan. Kamu nggak perlu baper. Hmm. Kan kita saling memuridkan, kita Ya. saling membangun. Yang penting lagu ini bisa maksimal jadi berkat gitu loh. Yes. Nah, apalagi gini, sekarang kita nggak terlalu pusing sih. Penulisnya siapa Ya, gitu ya, kan. ya, ya. Nah, rata-rata banyak orang yang baru itu kan gitu kan. Iya, iya, betul. Penulis by me, please look at me gitu. Kalau kita dari dulu kan kayak penulis siapa ya? Son of Praise aja gitu. Ya, ya. Kalau kita diwawancara nulis siapa ya? Bareng-bareng lah, Son of Ya, Praise ya, lah. ya, ya. Mau apa kita juga. Grow as a team. Iyalah. Toh buat apa kita juga mau kayak aku yang nulis nih, gua yang nulis, mau apa juga kita. Ntar satu lagu sukses, satu lagu nggak sukses, lu malu dong. Iya, iya, iya. Ngerti kan maksud? Ya, Kalau ya, sukses kita bisa sombong, kalau nggak sukses kita merasa gagal. Ya, ya. Nah makanya nggak perlu gitu. Kenapa? Ya, Karena karakter penting- Kristus aja. Karakter Kristus, jadi lagu ini maksimal jadi berkat. Mm-mm. Gitu ya. Wow. Jadi hal-hal seperti itu pernah nggak terjadi kayak crash dalam sebuah tim? Oh ya ada lah. Hmm. I think it's normal ya, everywhere ya. Tapi ya pokoknya kita saling ya tujuan tadi ya. Iya. Yang penting tujuan. Enaknya juga gini kan, rata-rata kak teman-teman Son of Praise apa kan kita satu gereja, Yes. satu pemuritan. Diharapkan tuh punya nilai yang sama, Hmm. visi yang sama, Hmm. punya culture yang sama. Yes. Itu enak. Hmm. Nah kalau memang ada yang mau lain ya silakan. Hmm. Gitu. You take your own way istilahnya gitu. Oh, menarik sekali. Gimana rasanya pelayanan sama saudara-saudara? Yang saya lihat dari luar sih enak ya. Wah ini Iya. berempat lebih kuat, lebih kokoh gitu ya. Iya. Ya plus minus lah. Kita di awal-awal kan juga masih muda kan waktu masuk 23. Apakah ada feeling kompetitif? Of course. Umur 23 kok dia bisa, gua nggak bisa. Kalau dia tampil, kenapa gua nggak tampil? Kayak gitu kan. Nah, tapi waktu itu kita juga pernah dimentor kan. Oh. Ada kakak-kakak rohani, orang-orang pendeta-pendeta yang jauh lebih senior dari kita. Asik. Waktu kita ngobrol, diajari play your strength. Mainkan kekuatan kalian gitu. Oke. Kalau dia pengkhotbah KKR, kamu nggak usah khotbah KKR, nggak usah iri gitu loh. Ya biar dia aja yang khotbah KKR. Mungkin kamu kuatnya di pengajarannya Bible Komsel. study atau komsel. Yes. Kalau dia WL, kamu bukan penyanyi, ngapain kamu harus iri gitu. Yes. Kamu kuatin yang mungkin kegerakan youth-nya. Kalau itu gift kamu gitu. Jadi diajarin play strength gitu loh. Ya. Jadi kita semakin juga lihat kan, oh gitu. Toh ini juga kita bukan mau ngebangun satu nama kan. Hmm. Kan kita maunya ngebangunnya nama Yesus aja Yes. gitu kan melalui pelayanan kita dan saling melengkapi lah, bukan saling bersaing Ya, betul. gitu. Ya dulu pasti ada bersaing kan. Oh kalau dia bisa khotbah kayak gini, wah dipakai Tuhan menjamah Ya. orang, kenapa gua nggak bisa? Ya, gitu. ya, ya. Gua juga bisa gitu. Tapi ya buat apa gitu? Sejak kapan nemu strength-nya masing-masing? Good question. 2006 kita mulai bareng. 2007, 2008 tuh kita mulai banyak dikasih masukan sama beberapa pendeta-pendeta yang jauh lebih senior dari kita. Oh kita terima. Oh mainnya gini, oh gini, oh harus gini. Ya udah kita terima. Kan kita juga dengar leadership kan. Ya. Oh leadership itu tentang ini, about this ya. Jadi kita coba apply lah. Gitu. Jadi core-nya masing-masing ya. Ya, makanya job desk kita kan juga beda-beda.
Ya pasti plus minus kan. Kalau argumen, I think every team lah, nggak harus saudara. Ya harus. Kan kita harus kayak ngobrol kan, the why-nya, kenapanya, terus kita mau tahu cara pandang dia. Nah ini cara pandang aku, gini kan akhirnya kayak apa itu dikelola kan kayak gitu. Itu argumen wajar sih ya, kayak gitu. Tapi ya kalau sama saudara gitu, yang penting juga gini, clarity ya. Termasuk finance. Itu paling penting. Soalnya kan kadang misalnya nih ya, kayak gaya yang sebelum-sebelumnya misalnya gitu. Misalnya punya 3 anak gitu kan. Oko tuh kasih lebih misalnya gitu. Misalnya gitu. Adik-adiknya ya kamu nerima, apalagi kalau ini budaya Cina gitu. Atau Israel. Ya. Sulung dapat 2. Iya kayak gitu. Nah, sedangkan kita tuh decide bahwa kita ini semua kayak yes, we serve, we lead, tapi kita juga as an employer gitu di sana. Ya apa ya kayak menggaji diri sendiri dan fair aja gitu loh. Paham ya maksudnya? Fair aja gitu. Jadi nggak ada yang satu lebih satu apa, enggak, fair aja. Ya udah. Supaya apa? Kayak kan finance sensitif gitu. Sekali. Iya, itu harus di-clarify sih. Terus pembagian job desk harus di-clarify. Biar nggak tempuan, terus lempar-lemparan tugas. Iya, gitu. betul. Jangan. Jadi memang ada kemauan untuk bersatu dan untuk membangun sebuah visi memuliakan Tuhan. Iya. Menarik sekali. Soalnya banyak grup pecah akhirnya. Iya memang sih. Iya, banyak kan untuk kisah kayak satu lebih menonjol, ada merasa lebih besar. Iya, ya pemuritannya juga penting. Jadi saya tiba-tiba tanya karena sangat menarik ini bagi saya, karena siblings tapi sama-sama melayani, bukan yang terpecah-pecah. Ada yang siblings tapi kan terpecah-pecah. Iya. Saling menjatuhkan, tapi ini boleh saling support. Iya sekali. Ya saling melengkapi lah. Yes. Toh anyways we need people, right? Yes. We need one another kan. Bukan zaman lagi kompetisi tapi. Iya. Dan sekarang sudah bukan zamannya kayak Superman. Ini zamannya super team. Super team. Iya. Gak bisa lah Superman sekarang. Gak bisa ya. Ya figur boleh. Tapi figur pun perlu super team. Iya pasti. So ya itu yang kita coba kerjakan ya, dan itu yang Tuhan kayak ya puji Tuhan lah ya, dia kasih kita pengertian, kesadaran, kerendahan hati untuk bisa lakuin itu gitu. Luar biasa sekali ya. Semoga semua yang mendengar hari ini diberkati juga lewat sharing kita ya. Menarik sekali. Kita butuh super team untuk melayani Tuhan. Jadi kalau bisa dengan clarity, discipleship tadi ya. Dengan kesatuan visi itu bisa jalan bersama-sama. Wow. Kalau menurut Ko Elia ada, kan ini lagi rame viral di sosmed ya. Ada seorang penulis lagu rohani, nulis lagu sekuler, atau diperuntukkan bukan untuk Tuhan, yaitu untuk orang lain atau pribadi lain atau cerita tentang lain gitu ya. Menurut Ko Elia gimana? Nah banyak orang lagi punya argumen, oh ini kan dikuduskan gitu kan. Wah ini kan harusnya songwriter ini untuk Tuhan aja, jangan kemana-mana, jangan nulis yang lain gitu. Gimana menurut Ko Elia? Nah kalau aku ngelihatnya ya dari Alkitab aja, Alkitab itu bicara tentang mandat budaya. Mandat budaya itu bicara tentang marketplace. Nah, waktu Tuhan di Kejadian ciptakan manusia, salah satu tugas kita itu gini, taklukkan, penuhi, kuasai. Bukan cuma dunia gereja loh. Seluruhnya. The word. Ini kan titipan Tuhan. Bukan cuma dunia gereja. Atau dunia yang gedung gereja gitu ya. Bukan dong. Nah ini pendengar atau yang istilahnya berpikiran seperti itu harus paham konsep Alkitab ini dulu. Sehingga kita tahu, oh ini loh ada perspektif mandat budaya. Nah mandat budaya itu ada 7 pilar di marketplace kan. Salah satunya adalah entertainment. Nah gimana kita bisa berdampak di dunia entertainment, di doa-doain, di tengking-tengking dari dalam gereja, ya nggak akan bisa. Ya apakah Tuhan bisa berkarya? Pasti bisa gitu loh. Tapi Tuhan pakai kita kan. Nah kalau ada anak-anak Tuhan yang bisa menulis lagu dengan pesan yang baik,
nggak cuman yang putus cinta, lagu selingkuh, atau lagu-lagu baper, lagu bucin, bukan cuman gitu lah, gitu loh. Lagu-lagu yang punya pesan yang baik lah, why not? Yang kayak tadi kita bahas, Justin Bieber, apakah dia perfect enggak? Apakah dia sempurna enggak? Dia masih terus ngalamin progressive sanctification dari Tuhan, ya, terus diproses sama Tuhan. Tapi dalam perjalanan hidupnya dia ngalamin Tuhan ini, lagu-lagunya dia yang terakhir ini ya, the last 4 singlesnya dia, mulai Lonely, Holy, sama yang terakhir, itu udah konten liriknya udah beda banget. Dan itu berdampak banget sampai orang bilang gini, man, lagu-lagumu itu bener-bener meaningful. Yes. Nggak cuma yang, you know, like, cuma yang gitu-gitu aja gitu loh. Dan waktu aku dengar juga kayak gini, man, ini punya deep message gitu loh, ada value di dalamnya gitu loh. Itu bagus sih kayak gitu. So menurut aku kalau memang dia itu karunia-nya nulis lagu, dan dia menulis lagu gereja gitu, itu kan karunia-nya. Dan kalau dia memang dapat panggilan atau dia dapat karunia untuk menulis lagu yang ke sekuler gitu ya, jangan dihakimin, support dong, doain supaya dia itu bisa berdampak di marketplace. Saat dia mengemban tugas mandat budaya di marketplace. Itu perspektif aku loh ya. Tapi yang terpenting nggak kehilangan jati diri sebagai of course Kristen. Iya, yang penting identitas dirinya, panggilan dirinya jelas gitu. Kalau lalu menjadi pencinta lagu sekuler lalu bergeser itu yang salah. Ya, kalau memang dia terpanggil ke sana dan di sana pun dia memancarkan Kristus, kenapa enggak gitu? You know, walaupun dia nggak nulis lagu gereja lagi, dia nulis lagu sekuler, tapi di sekuler dia memancarkan Kristus. Loh, sorry ngomong ya, orang seperti Daniel Mananta, dia punya platform yang khusus dari Tuhan loh itu. Tiba-tiba. Nggak ada pendeta loh, nggak ada pendeta yang bisa kayak ngundang. You know, like semua artis-artis gitu dapat akses gitu, nggak semua loh. Pendeta nggak bisa loh. Iya kan? Tapi karena dia udah ditempatin Tuhan di sana, jadi dia berdampak di sana. Mandat budaya lah. Iya, mandat jadi budaya. Terang, jadi berkat ya. Iya, gitu. Nah, itu orang Kristen perlu paham itu, bukan cuman rohani duniawi. Bahkan di dunia pun kita dipanggil apa? Mencerminkan Tuhan gitu loh. Pekerjaan kita tuh duniawi apa rohani? Lo itu biblical. Namanya kalau bahasa Inggris kan biblical vocation kan? Iya kan? Itu kita berdampak gitu, itu rohani sih menurut aku juga. Harus berdampak. Iya, bawa Kristus gitu kan. Macam-macam bentuknya. Mungkin salah satunya lewat tadi nulis lagu yang sekuler. Tapi dengan message yang mungkin positif, membangun orang. Bahkan lewat lagu itu bisa orang lihat Kristus di dalam kita. Seperti itu. Wow. Jadi dan kayak karakter kita juga kan buahnya ya kayak gitu. Jadi buahnya orangnya seperti apa ya? Aku terberkati ya, walaupun ada satu orang yang dia mungkin bukan penulis lagu Kristen, lagu-lagunya bagus, suaranya bagus, dan pembawaan dirinya juga bagus, kayak Nmes. Aku sangat enjoying banget gitu loh lihat dia. Orang ini kayak asik gitu. Jadi message-nya yang pentingnya. Berarti orangnya membuat sebuah message yang positif, dan terpenting dia jadi terang, jadi berkat. Oke, jadi untuk teman-teman semua jangan bingung kalau ada yang penulis lagu rohani tiba-tiba nulis lagu sekuler, bukan karena nggak lagu ya, tapi mungkin mengembangkan talenta yang lain. Menurut Koelia, kalau ada seorang yang punya talented untuk nulis, tapi dia memendam talentnya, dosa nggak? Itu di Alkitab kan jelas ya ilustrasinya ya. Ada orang terima 1 talenta, 2 talenta, 5 talenta. 5 jadi 10, 2 jadi 4, 1 dipendem. Ya, it speaks dan menjawab pertanyaannya Ishak ini. Pernah nggak kau Elia ketemu orang yang very talented tapi dia mengubur kemampuannya? Ya, ada. Ada ya? Iya. Kalau kamu tanya gitu, yes ada. Ya, sayang banget sih. Such a waste ya. Nah, untuk Koelia ngasih pesan mungkin sama teman-teman kalau mungkin punya talent, kita mulai dari mana? Songwriting. Kalau untuk nulis lagu, mulai ya istilahnya gini, dengan diri kita sendiri ya. Kalau kamu dapat, tulis aja, rekam aja di voice note di mana gitu. Nanti siapa yang mau?
nggak usah mikir itu dulu. Nanti siapa yang mau nyanyiin, nggak usah mikir itu dulu. Nanti diproduksi apa? Kalaupun nggak kemana-mana, yang penting kamu udah bertaat gitu aja loh. Iya kan? Yep. Ada juga banyak laguku yang juga nggak kemana-mana, ada di voice noteku juga nggak kemana-mana. It's okay gitu loh. Yang penting kita bertaat. Gitu aja. Jadi do what you have to do ya. Iya. Iya. Menarik sekali. Jadi kita mulai dari apa yang bisa kita kerjakan, kita lakukan. Nanti entah jalan Tuhan mau buka lewat siapa. Iya, udah nanti aja. Gitu ya. Wow, menarik sekali. Oke, kita rapid question. Pernah kecewa apa tidak lagu pujian yang tulis itu nggak laku di pasaran? Pernah apa tidak kecewa? Jujur aja nggak terlalu. Nggak terlalu. Jujur ya, aku nggak sok munafik nggak Ya, terlalu. ya. Karena kan waktu kita dapat Sound of Praise ini, diizinkan Tuhan ngelakuin Sound of Praise, kita sendiri udah pelayanan penggembalaan tuh 4-5 tahun kan. Oke. Jadi waktu kita menanamkan ke teman-teman juga bahwa kita nggak akan tahu lagu ini bakal seperti apa. Iya. Waktu kita melangkah album pertama aja kita nggak tahu kok. Ini bakal seperti apa, labelnya akan kemana, dan udah jadi master tuh lo masih nggak tahu kemana-mana. Malah aku udah jadi dulu albumku, terus dititipkan, aku kasihin itu ke label. Ternyata diterima. Ya. Di situ baru kita tahu, wah ternyata keterima. Dan album pertama itu ternyata meledak juga gitu loh. Jadi in the very beginning kita udah ngomong sama teman-teman. Kita cuma dapat visi ini, kita nggak tahu label apa, kita nggak tahu akan kemana. So let's not like, maksudnya nggak usah mimpi yang gede-gede, tinggi-tinggi gitu loh. Yang penting kita taat dulu. Lakukan aja. Kita lakuin dulu gitu. Dan waktu itu semua terjadi, momennya tuh nggak ada dalam benak kita loh. Yes. Waktu aku duduk di ruangan label itu, kemudian aku sodorin dan sampai dia itu semua nggak pernah kita bayangin gitu. Kita cuma mau taat aja gitu. Wong waktu itu kita nggak tahu label mana kok waktu itu. Iya. Jadi memang sometimes kita ada di posisi yang kita nggak tahu ini ujungnya mana. Iya. Tapi tugas kita cuma taat. Iya. Dan kalau lagunya nggak dinyanyi ya nggak apa-apa. Dari awal kita tahu kok. Karena we were nothing kan. Kita bukan siapa-siapa, gitu bro. Serius. Berarti siap the worst case ya. Iya, we don't deserve it loh bro. Kita ini nggak layak gitu. Tapi ya Tuhan layain aja gitu. Yes, luar biasa. Kedua, nulis lagu praise apa worship udah dijawab tadi. Iya, aku kebanyakan nulis lagu praise ya. Energinya saya berlebih. Yang ketiga, selain lagu Aku Diberkati, satu karya pujian apa yang lain yang sangat berkesan untuk kalian? Oh, lagu yang terakhir ini yang Oleh Karena Kemurahan-Mu. Yes. Karena the whole song itu bicara it's only by the grace of God. Udah nggak ada yang lain gitu. Dan kok kebetulan kita nulisnya juga ngelewatin pandemik gitu kan. Yeah. Bukan karena kita ada pandemik terus sok lebay gitu, enggak. Tapi ya waktu kita ngeliat ayatnya, wow, kita bisa ngelewatin pandemik, masih bisa surviving. Yes. Itu udah benar-benar kemurahan gitu. Itu kena banget sih buat aku. Yeah. Yeah. Kita ada hari ini karena kemurahan Tuhan aja. Iya. Yeah. Yes. Yang keempat, rapid question. Bikin lagu berdasarkan orderan atau berdasarkan hati? Oh, hati dong. Iya. Gimana menurutku Elia? Kadang kan kita dimintain kan, tolong tulisin lagu gitu. Ya, itu happens kan, terjadi sama kita. Tolong tulisin lagu. Aku selalu duduk dulu kan. Albumnya ini arahnya kemana? Visimu sendiri apa? Terus temanya album kamu itu apa? Gitu. Nah, lagu yang kamu expect dari aku tuh yang seperti apa? Gitu. Nah, terus kadang aku ngomong di season ini, misalnya Pak, di season ini ya, aku tuh sedang berpikir tentang ini, kayak apa menurut kamu? Kita diskusikan, kita sampaikan gitu. Yeah. Tapi kalau misalnya dia bilang albumku tuh arahnya ke sini, visinya seperti gini. Misalnya dia nambahin kayak base biblikalnya misalnya gitu kan. Oh, oke. Aku coba lihat konteksnya, dari situ terus kita meresapi. Oke, baru kita gitu. Tapi of course lebih ke isi hati ya daripada orderan ya. Iya. Memang kan kayak sekarang ini kan ada band-band tertentu di target setiap tahun harus keluar album atau 2 tahun sekali. Kan harus terpaksa buat, belum tentu kan moodnya dapat. Iya. Atau message-nya belum tentu dapat. Iya. Menurutku Elia gimana? Makanya gini, kalau nulis lagu kita kan seniman itu selalu based on feeling. Yeah. Feeling itu related to mood.
Yes. Mood nggak mood, Yeah. feeling nggak feeling gitu Vibe-nya kan. dapet nggak? Yes, kayak gitu. Nah, makanya gini, apalagi kita ini sebagai penulis lagu Kristen, kita tuh punya kelebihan. Kelebihan kita itu apa? Kelebihan kita setiap hari kita tuh bisa berjumpa dengan firman Tuhan. Yes. Dan setiap hari firman Tuhan tuh bisa bicara loh buat kita. Yes. Tergantung kita sih. Ya. Nah, ketika itu bicara itu jadi rema, itu akan kasih message terus. Ya. Dan kalau platformnya, sarananya itu lagu, it will come true. Ngerti maksudku ya? Yes. Jadi kalau kamu dapat message terus dan memang Tuhan pakai sarananya lagu, ya bisa terjadi gitu loh. Nggak harus nunggu orderan, nggak harus nunggu target, tapi karena kita dapat message dan itu dituangkan lewat sarana itu bisa loh gitu. Kan kalau pengkhotbah kan tiap minggu harus khotbah. Betul. Sama. Betul. Ngalamin perjumpaan dengan firman, teorinya ya. Iya. Ya, Ya, seperti itu. you know. Ketawanya kayak ngerti gitu ya, apa yang dipikirin gitu. Tapi honestly kalau kita doing it loh ya, aku ngeliat ya kayak generasi opa kita ya. Iya. Kayak opaku tuh tiap hari loh bro, dia itu baca firman, Yes. dia selalu dapat kayak rema itu, gitu. Dan corona ini karena less busy ya, Yes. honestly aku ngalamin itu bro. Ini bukan tak buat-buat sih ya, kayak karena corona pagi aku bisa ngelakuin standar yang aku lakuin, termasuk saat teduh dan kayak hari-hari ini aku lagi baca Amsal gitu ya, itu kayak powerful deep banget gitu. Dan aku nggak cuman baca sekedar lewat. Biasanya kalau aku baca tuh tak catetin. Jadi aku tiap tahun kita kan udah love the Bible. Sejak tahun berapa itu aku selalu nyatetin. Tahun berapa itu selalu ada rema-rema yang aku dapetin gitu. Dari situ itu kan kayak everyday speaks gitu loh. Ada bolong nggak? Ya ada lah. Nggak munafik lah. Gitu. Tapi lewat corona ini semakin kita punya kesempatan. Iya. Untuk dengar ya. Dia bicara gitu. Iya. Menarik sekali. Lanjut, rapid question yang kelima. Ada ciri lagu khusus gak untuk SOP? Jadi soundnya, apa kata-katanya, itu kira-kira ada apa tidak? Mungkin nggak sengaja ya, ada. Oke. Orang-orang kadang bilang gini, wah ini SOP banget nih. Wah ini SOP banget. Salah satunya adalah gini, energik. Oke. Iya, terus gampang dinyanyiin katanya orang. Oh, I see. Katanya orang. Ya. Ini yang kita dengar kan. Ya. Wah SOP banget. Kayak misalnya kita lagu baru gitu ya. Wah SOP banget nih, gampang dinyanyiin dan rancak gitu, rancak. Karena kan kita kepinginnya orang tuh happy ya, memuji gitu. Kalau Koelia sendiri dalam menulis ada nggak memang disengaja untuk unik gitu? Mungkin kalau dari aku loh ya, ke simple repetition. Oke. Itu lebih ke gayaku. Simple repetition. Oke. Menarik sekali. Tapi memang soundnya Sound of Praise itu khusus, maksudnya denger ini Sound of Praise tahu ya. Soundnya. Nah kalau itu dari sisi aransemen dan lain sebagainya itu dari Koestra. Oh, gitu. wow. Menarik sekali. Luar biasa. Lanjut. Rapid question berikutnya. Nah ini ada titipan pertanyaan. Dulu katanya Benteng Hidupku itu lagu pelan. Iya. Betul. Iya, waktu itu Eliseba di Kanada kan. Ya. Kita dikirimin lagu, oke kita sudah mau filter. Oh, ini lagu pelan gitu ya. Oke. Terus ternyata gimana kalau kita kencengin gitu kan, dicoba. Wih, ternyata asik gitu loh. Dapet gitu juga, termasuk apa ya, message-nya juga tetap nggak hilang gitu. Gitu ya udah akhirnya itu yang. Kenapa kok bisa berubah jadi lagu coba? Nah itu waktu itu kita lagi latihan, lagi arrangement bareng sama teman-teman, banyak orang itu. Terus kok gimana ya, kok waktu lagu slow kok nggak dapet gitu loh. Temponya, mendayunya gitu kok nggak dapet. Akhirnya coba dikencengin deh gitu. Lu kok dapet ternyata gitu. Ya udah. Malah itu yang di album itu Benteng Hidupku yang sangat berbicara kuat di hidupnya orang-orang. Yes. Yeah. It is our fortress. Strong Tower. Yes. Itu salah satu playlist saya. Playlist saya di mobil. Iya.
Iya, dia benteng kita loh. Yes. Jadi jadi melalui proses nggak semua aku langsung buat langsung jadi ya. Enggak bro. Prosesnya macam-macam. Iya, termasuk kayak benteng hidup kan otomatis dia harus di challenge kan. Yes. Lah ini yang nulis kalau dia baper kan itu tapi dari Tuhan loh. Waduh, kalau dari Tuhan nggak bisa diotek gitu ya. Tapi kan nggak kayak gitu loh, nggak usah terlalu apa ya. Nggak usah terlalu Kristen kadrun lah istilahnya. Ya di momen itu waktu di challenge ya Eliseba open gitu. Ya nggak apa-apa sih gitu. Oh, writernya Eliseba ya. Terus di challenge dia open gitu kan. Ternyata jauh lebih enak gitu dan lebih berdampak gitu. Yes. Wow. Menarik sekali. Ya jadi nggak kayak langsung jadi gitu. Wih, enggak. Harus gini, harus gitu nggak ada ya. Iya. Jadi memang dalam proses. Coba, yuk kita coba maksimumnya kayak apa, kayak gitu. Dirasakan juga. Ya nggak bisa ngebayangin sih kalau itu jadi lagu worship ya. Mari angkat tangan bersama-sama. Iya bro. Menarik sekali. Oke, kita sampai di penghujung podcast hari ini. Pengen banget Koelia untuk memberikan pesan sama penikmat lagu rohani. Kira-kira kalau penikmat lagu rohani itu harusnya dengerin apanya? Apa musiknya aja atau apa yang paling penting dari sebuah lagu menurut Koelia? Yang penting gimana kita tuh meresapi ya. Meresapi itu paling penting. Mungkin satu kata itu aja sih, meresapi. Karena sorry ngomong ya, kita kan WL juga. Yes. Kita tuh bisa WL just for the dynamic. Tapi nggak meresapi liriknya. Yeah. Bicara di hati kita secara pribadi. You know? Yes. Kita bisa dengar lagu, musiknya enak, mendayunya enak, melodiknya enak, tanpa itu kita resapi dan bicara di hati kita gitu. Asal jalan gitu. Iya. Kita juga bisa singer loh. Bisa main musik loh. Ya. Tanpa meresapi liriknya gitu. Nah, mungkin kalau aku bilang satu hal aja sih. Yuk kita semua itu meresapi. Ekspresinya itu boleh lompat, ekspresinya boleh tepuk tangan, nangis, yang penting diresapi. Karena itu bicara di hati kita, di jiwa kita. Dan aku merasa I will lead jemaat itu better ketika aku meresapi lagu itu. Bukan cuma sekedar ngelit. Yes. Bukan cuma sekedar nyanyi. Ya. Ya, so kuncinya itu aja, satu aja kalau aku boleh pesen ya, resapi gitu. Resapi. Jadi sebenarnya harus tahu kata-katanya. Iya dong. Nah, banyak pemain musik gereja nggak tahu loh kata-katanya. Iya betul. Lagunya cuma tahu judulnya, tanpa tahu liriknya loh. Kata-kata depannya tahu, depan. Iya, bener loh. Singernya pun yang penting dia baca aja. Iya. Teksnya dicontekkan itu kan, tanpa dia meresapi. Oh, WL-nya juga bisa, nggak nutup kemungkinan. Lah contoh misalnya sebelum pandemik ya, waktu Son of Praise masih sibuk-sibuknya ya, dari kota ke kota, kita bisa pakai setlist yang sama. Ya. Dan itu bisa kayak hanya sekedar rutin aja, tanpa meresapi, bisa loh. Tapi kalau itu mau powerful, meaningful ke diri kita dulu sebagai pembawanya, supaya itu bisa dirasakan orang, itu harus kita resapi ya. Walaupun kita udah nyanyi itu berulang kali, tapi kan pemaknaannya itu loh beda. Setiap season. Iya, setiap season kadang Tuhan mungkin lagunya sama, tapi Tuhan ngomongnya bisa beda. Iya, itu betul, ya? Pemaknaan meresapi itu ya. Penting sih. Jadi diresapi, direnungkan ya berarti. Iya. Bukan cuman ya penting lagu rohani, nemenin nyoper sendirian atau daripada kesepian gitu kan, biar nggak kerasukan gitu. Kan itu cerita nyampu ya. Kalau lagu rohani itu setan lari semua. Dengerin lagu rohani, lihat porno juga bisa kok. Kacau. Supaya kan mama papanya nggak tahu toh, wah ini anakku doa di dalam. Ternyata dia nonton bokep, bisa aja tuh. Bisa aja. Yang penting makanya diresapi. Iya. Dan connect sama Tuhan akhirnya. Iya. Of course dong. He is in us kok. Yes. Wow, luar biasa sekali pesan dari Koelia hari ini untuk semua teman-teman yang mendengar lagu rohani. Resapilah message yang dibawa oleh lagu itu sehingga kita ini mengerti
dan mengerti maksud Tuhan. Mungkin seasonnya beda-beda, message-nya beda-beda, tapi hari itu saat kita mendengar Tuhan sedang menyampaikan pesan yang penting, dan kita harus catch ya, dapat pesan itu, dan kita lakukan dalam hidup kita. Puji Tuhan. Mari sama-sama kita tutup dalam doa. Tuhan, kami datang kepadamu, kami bersyukur bersama hamba-Mu hari ini, Pastor Elia Sutopo, yang sudah berbagi mengenai songwriting, juga pesan-pesan dalam lagu, dan biarlah semua kami yang bertalenta dan rindu untuk melayani Tuhan, kami dibangkitkan semangat kami untuk menulis bagi Tuhan. Kami ingin berdampak bagi banyak orang, dan biarlah semua orang boleh mengenal Tuhan lewat hidup kami. Terima kasih, kiranya Engkau berkati hamba-Mu Pastor Elia Sutopo, Engkau berkati keluarganya, berkati SOP Tuhan, Son of Praise, terus Tuhan kembangkan semakin dahsyat, semakin luar biasa untuk kemuliaan Tuhan. Terutama Ko Elia, terus Engkau berkati pelayanannya semakin berkenan kepada Allah, keluarganya diberkati, masa depan cerah. Tuhan berkati lewat karya-karya Ko Elia, biarlah nama Allah dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Pertemuan kami dalam kesempatan berikutnya, juga seluruh Tuhan yang telah mendengar, Engkau berkati. Biarlah podcast hari ini menjadi berkat, menjadi jawaban bagi setiap yang bingung mungkin. Dan biarlah kami boleh semakin rindu, dekat, menyembah, mengerti isi hati Tuhan, dan memuliakan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, ucap syukur, haleluya. Amin. Puji Tuhan. Teman-teman, puji Tuhan. Kita semua boleh ngobrol sama-sama. Kalau kalian suka, ya, Bapak Ibu saudara suka juga yang nonton, kasih like, ya. Yang pengen tanya lebih lanjut, silakan tinggalkan komen, ya. Lalu share bagi teman-teman. Oh, aku diberkati, pengen share untuk teman kita. Ayo kita share kemana-mana, biarlah nama Tuhan dipermuliakan. Sampai ketemu dalam kesempatan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua.